Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Alif Muhammad Akbar dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Keselamatan Penerbangan, Prodi Pertolongan Kecelakaan Pesawat 15 Charlie. Seperti yang kita ketahui bahwa api merupakan suatu peristiwa atau reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran asap, panas, nyala, dan gas-gas lainnya. Api memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat memasak, sumber penerangan pada malam hari, penghangat tubuh, sumber energi, dan masih banyak lagi manfaat dari api. Namun, dari banyaknya manfaat dari api juga berbahaya jika tidak diwaspadai. Inilah yang disebut dengan kebakaran. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi, teman-teman pastinya penasaran nih, gimana sih api itu bisa terbentuk? Nah, kalau penasaran langsung aja ke video berikut ini. Pembentukan api. Secara sederhana, susunan pembentukan api atau proses kebakaran dapat digambarkan dengan sebutan segitiga api atau triangle of fire. Segitiga api terbentuk oleh tiga unsur, yaitu yang pertama adalah oksigen. Oksigen berperan sebagai zat pengoksidasi dalam segitiga api. Oksigen normalnya selalu tersedia dalam jumlah banyak yang cukup untuk proses terbentuknya api. Kadar minimum oksigen yang diperlukan untuk pembentukan api adalah 16%. Sedangkan dalam udara normal terdapat 20,8% oksigen. Ini menunjukkan bahwa pasokan oksigen idealnya sewaktu-waktu bisa mendukung terjadinya api. Yang kedua adalah bahan bakar atau fuel. Bahan bakar yang dimaksud adalah bahan-bahan yang mudah bereaksi dengan reaksi pembakaran atau bahan yang mudah terbakar. Ada tiga wujud bahan bakar, yaitu pertama adalah padat. Contohnya seperti kayu, batu bara, sampah kering, dan lain-lain. Yang kedua adalah cair. Contohnya seperti minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gas. Contohnya seperti karbon monoksida, gas alam, dan lain-lain. Unsur terakhir dalam triangle of fire adalah sumber panas atau heat. Sumber panas merupakan salah satu unsur yang mendukung terjadinya api. Contoh sumber panas yaitu yang pertama adalah faktor alam, dapat berupa seperti kejadian alam. Yang kedua adalah energi panas listrik. Yang ketiga adalah energi panas mekanis. Yang keempat adalah energi panas kimia. Yang kelima adalah energi panas nuklir. Dan yang terakhir adalah energi panas matahari. Berdasarkan teori segitiga api tersebut, apabila ketiga unsur di atas bertemu, maka akan terjadi api. Namun apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka api tidak akan terbentuk. Teori segitiga api hanya menghasilkan pijak, namun belum menyebabkan kebakaran. Untuk menghasilkan pembakaran atau kebakaran diperlukan unsur keempat, yaitu rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction, yang dikenal dengan piramida api atau tetrahedron of fire. Secara praktis, unsur keempat atau chemical chain reaction diibaratkan sebagai lem yang menghubungkan antara ketiga unsur dari triangle of fire agar tidak terjadi berantakan. Dan unsur keempat inilah yang menyebabkan api dari kecil bisa menjadi api besar atau biasa kita sebut dengan fenomena kebakaran. Nah, kalau ngomongin masalah fenomena api nih, pasti di pikiran teman-teman itu fenomena api adalah kebakaran. Itu benar, tapi pada saat terjadinya sebuah kebakaran atau fenomena kebakaran juga memungkinkan untuk terjadinya fenomena-fenomena api yang lainnya. Nah, apa saja fenomena-fenomena api yang lainnya? Langsung saja kita ke video berikut ini. Fenomena flashover. Flashover adalah keterlibatan tiba-tiba sebuah ruangan yang disebabkan oleh umpan balik radiasi termal. Umpan radiasi termal adalah energi dari api yang dipancarkan kembali ke isi ruangan dari dinding, lantai, dan langit-langit. Radiasi ini akan menaikkan semua isi dari ruangan ke suhu penyalaan. Setelah itu, seluruh isi ruangan akan bersamaan menyala dan menghasilkan kobaran api yang membesar. Flashover biasanya terjadi ketika titik panas mendekati suhu 500 derajat Celcius. Ruangan terbuka dan juga di dalam ruangan juga terdapat panas, bahan bakar dengan temperatur yang tinggi, dan oksigen. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya flashover. Yang pertama adalah ukuran ruangan. Ruangan yang lebih kecil akan terbakar lebih cepat dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah isi ruangan. Isi ruangan mempengaruhi potensi flashover. Sebuah ruangan yang penuh dengan perabotan yang mudah terbakar akan menghasilkan lebih banyak api. sehingga menghasilkan lebih banyak panas, lebih banyak energi yang terpancar, dan lebih banyak potensi flashover.
Yang ketiga adalah pasukan udara. Pasukan udara juga penting untuk menciptakan pertumbuhan api dalam menghasilkan flashover, di samping terdapatnya bahan bakar yang cukup untuk menghasilkan api besar. Yang keempat adalah insulasi ruangan. Insulasi ruangan mempengaruhi seberapa efisien umpan balik radiasi termal. Isolasi dinding dan langit-langit mencegah panas keluar ke area lain sehingga meningkatkan potensi flashover di dalam sebuah ruangan tersebut. Beberapa kriteria kapan terjadinya flashover, yaitu yang pertama adalah saat lidah api atau flame menyentuh langit-langit. Yang kedua adalah saat lidah api mulai menjulur keluar. Yang ketiga adalah saat temperatur lapis atas ruangan mencapai 300-600 derajat Celcius. Yang keempat adalah saat timbul tingkat radiasi kritis pada lantai ruangan yang besarnya 2 cm². Nah, ketika kriteria tersebut telah tercapai, maka ruangan yang sebelumnya terbakar sebagian mendadak secara serentak akan terbakar secara seluruhannya. Fenomena api selanjutnya adalah backdraft. Backdraft adalah situasi yang dapat terjadi ketika kebakaran mengalami kekurangan oksigen, sehingga pembakaran melambat. Tetapi bahan bakar mudah terbakar dan asap tetap berada pada suhu di atas titik api bahan bakar. Jika oksigen kembali masuk ke dalam api, misalnya dengan membuka pintu atau jendela ke dalam ruangan yang tertutup, pembakaran akan terulang kembali dan sering mengakibatkan efek ledakan sebagai gas yang dipanaskan oleh pembakaran dan akan berkembang sangat pesat karena suhu pembakaran yang meningkat besar. Kekuatan ledakan backdraft dapat melukai petugas pemadam kebakaran, memecahkan jendela, dan merobohkan dinding bangunan. Ini sangat berbahaya jika tidak mengetahui tanda-tanda peringatan backdraft. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengenali backdraft adalah dengan mengamati warna asap yang mungkin sangat pekat dan padat, serta aktif dalam mencari ruang untuk pelepasan asap dari bagian atas ruangan. Asap ini sangat panas, bahkan dapat menghasilkan api pada tempat yang dapat keluar seperti atap dan ventilasi. Pada saat yang sama, api mencoba menarik oksigen sebanyak mungkin untuk mempertahankan diri. Ini dapat terbukti ketika melihat asap masuk bersama udara di bawah pintu, jendela, ventilasi, dan lainnya. Selain itu, jendela juga menunjukkan tanda-tanda overheat seperti adanya nada coklat hingga retak. Jika menemukan sebuah ruangan yang menarik udara ke dalam celah ruangan, maka segeralah evakuasi, karena ini merupakan tanda kuat bahwa backdraft akan terjadi. Ini disebabkan karena perbedaan tekanan yang terjadi antara di luar dan di dalam ruangan yang terbakar. Tanda-tanda ini adalah hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjebak dalam backdraft saat membuka pintu dan membuat oksigen masuk. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menekan tombol di bawah video ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat kesalahan pada video saya atau penjelasan saya kurang tepat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.